Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nikmat Allah yang amat besar kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut kita pada halaman 45, sebelah pinggir sebelah kiri, 1, 2, 3, baris ke-6 dari atas, baris ke-6 dari atas, itu wa min hadzal dalil, halaman 45 sebelah kiri, baris ke-6 dari atas. Sebelum kita lanjutkan, kita ingat dulu pelajaran yang sebelumnya, yaitu dalil tentang keesaan Allah dalam zat, dalam sifat, dan dalam perbuatan. Terakhir, musannif rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu esa, tunggal dalam perbuatan, bahwa segala alam ini, segala makhluk itu berlaku karena perbuatan Allah SWT. Tidak ada perbuatan yang lain selain perbuatan Allah SWT. Tidak ada sesuatu yang lain yang menyamai perbuatan Allah SWT. Dan tentu saja kita mengingatkan kenapa seperti itu. Karena Allah yang memberikan informasi, karena kekuatan itu, kudrah itu hanya milik Allah SWT. Ketika di dalam dikisahkan dalam surat Al-Kahfi tentang seorang pemilik kebun yang sombong kepada tetangganya yang tidak memiliki apa-apa, ya. Maka sahabatnya itu memberi nasihat kepada yang pemilik kebun yang sombong itu. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah wa in tarani ana aqallu minka malau wa walada. Ya, itu nasihatnya. Annal quwwata lillah, kekuatan itu hanya milik Allah SWT. Kita tidak ada punya kekuatan apapun. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan sebuah zikir, kalimat thayyibah, yang pahalanya amat besar. Dia adalah simpanan dari simpanan surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, mengajarkan sebuah kata, satu kalimat yang dia sebut kanzun min kunuzil jannah, satu simpanan perbendaharaan di surga. Kalau kita ucapkan, maka kita sudah memiliki simpanan di surga. Apa dia? La haula wa la quwwata illa billah.
illa billahil aliyil azim kalau ditambah. Apa maknanya? La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dijelaskan dari sudut dalil-dalil yang disebutkan oleh musannif, bahwa kalau ada perbuatan yang lain yang sama dengan perbuatan Allah, maka itu nanti akan beradu dia. Maka tidak ada perbuatan selain dari perbuatan Allah. Wa min hadzal dalil qala al-musannif rahimahullah, wa min hadzal dalili ya'lamu atau ya'lamu annahu la ta'sira li syai'in minan nari was-sikini wal akli fil ihraqi wal qat'i wasyab'i. Dan dari dalil ini dapat disimpulkan, yu'lamu, diketahuilah, atau seseorang bisa mengetahui, bisa dibaca yu'lamu, bisa dibaca ya'lamu. Kalau ya'lamu fa'ilnya mahzub, takdirnya ahadun. Ya, annahu la ta'sira li syai'in, tidak ada bekas, tidak ada pengaruh bagi sesuatu, minan nar, berupa api, wasikin, dan pisau, wal akli, dan makan, dalam hal membakar, memotong, dan kenyang. Balillahu ta'ala yakhluqul ikhraqa fi syai'i alladhi massathu an-nar inda massiha lahu. Tetapi Allah lah yang menciptakan terbakar itu pada sesuatu yang disentuh oleh api ketika seseorang menyentuhnya baginya. Jadi diciptakan oleh Allah terbakar itu. Kemudian wa yakhluqul qat'a fi syai'il ladzi basharathu as-sikinu inda mubasharatiha lahu. Dan Allah lah yang menciptakan putus atau terpotong pada sesuatu yang telah menyentuh oleh pisau ketika disentuhkan atau ketika disertakan pisau itu kepada sesuatu itu. Ya. Wa yakhluqus syab'u indal akli war rayyi inda syarbi. Dan Allah menciptakan kenyang ketika makan dan puas lepas dari haus ketika minum. Faman ya'taqada anna an-nara muhriqatun bi tab'iha wal ma'a yarwi bi tab'ihi wa hakaza fahuwa kafirun bi ijma'in. Siapa yang meyakini bahwa api itu membakar dia dengan hakikatnya, dengan zat api itu membakar sendiri tanpa kekuasaan Allah, dan air itu memuaskan dengan hakikatnya, air itu sendiri, dan seperti demikianlah seterusnya, fahuwa kafirun bi ijma', maka dia kafir, artinya mengingkari kekuatan Allah itu dengan pendapat ijma' ulama. Wa man ya'taqada, dan siapa yang meyakini annaha muhriqatun, bahwa sesungguhnya api itu membakar, bi quwwatin khalaqahallahu fiha, bahwa dengan kekuatan
kekuatan api itu yang diciptakan oleh Allah pada api itu, fahuwa jahilun fasiqun, maka dia adalah seorang yang jahil dan fasik, li'admi ilmihi bihaqiqatil wahdaniyah, karena tidak mengetahuinya dia hakikat keesaan Allah. Wahada, dan inilah dalil, wahada huwa dalilul ijmaliyu allazi yajibu ala kulli syakhsin ma'rifatuhu min zakarin wa unsa, wa man lam ya'rifhu fahuwa kafirun indas Sanusi wa Ibnul Arabi, indas Sanusi wa Ibnul Arabi, wallahu ta'ala yatawalla hadak. Ya. Dan dan inilah dalil yang ringkas yang wajib atas setiap seorang mengetahuinya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan siapa yang tidak mengetahuinya maka dia kafir menurut Imam As-Sanusi dan Ibnul Arabi, seperti yang dulu juga. Wallahu ta'ala yatawalla hudaka. Allah Ta'ala yang memberikan dan yang melindungi petunjuk engkau. Wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadisi wal qiyamu bil nafsi wal wahdaniyah sifatun salabiyah, ay ma'nahu salab wa nafs, lianna kullam minha nafyun anillahi azza wa jalla ma la yaliqu bih. Dan sifat qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan segala yang baru dan berdiri sendiri, berdiri atas zatnya sendiri Allah Ta'ala, dan sifat esa Allah Ta'ala wahdaniyat disebut sifat salabiyah. Artinya sifat salabiyah itu karena dia menafikan atau mencabut segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah SWT. Ya. Jadi semua sifat yang ini yang lima ini disebut sifat salabiyah, sifat yang mencabut, ya, yaitu mencabut segala yang tidak layak bagi Allah SWT. Ya. Allah Ta'ala itu wujud, qidam, baqa, tidak ada yang menyamai wujudnya. Dia wajibul wujud, yang secara aksiomatis, secara badihi, secara terang yang tidak bisa ditolak bahwa Allah itu wujud. Tidak ada yang menyamai wujudnya. Kalau wujud kita ini karena mewujud, karena diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wujud, Allah Ta'ala wujud zatnya, ya. Dan kita sifati dia dengan wujud yang pasti dan mesti, ya, secara pasti dan pasti, ya. Kemudian qidam dan baqa, yaitulah sifat Allah SWT yang tidak berubah. Dia tidak ada awal baginya dan tidak ada akhir. Dia abadi. Kemudian tidak berkehendak pada sesuatu, karena Allah Ta'ala itu berdiri pada zatnya, berdiri sendiri. Kemudian esa, dan semua yang menentang atau yang berlainan dari sifat itu tercabut dari Allah SWT, ya. Atau mustahil bagi Allah SWT. Nah, ini yang diapakan. Lalu api membakar, air membasahkan, air kalau kita minum memuaskan, nasi kita makan mengenyangkan. Itu adalah kebiasaan yang diciptakan oleh Allah, yang disebut hukum adat, hukum kebiasaan, atau dengan kata lain hukum kebiasaan. Begitulah biasanya Allah memberlakukan pada makhluk ini. Tapi hakikatnya yang memotong itu bukan pisau, tapi Allah sendiri. Ya,
Yang mengenyangkan itu bukan nasi, tapi Allah yang mengenyangkan. Yang menyembuhkan kita itu bukan obat, tapi Allah yang menyembuhkan kita. Nah, itulah yang wajib kita yakini. Kalau kita meyakini obat itu yang menyembuhkan kita, nasi yang mengenyangkan, pisau yang memutuskan, api yang membakar, itu sudah mengingkari keesaan perbuatan Allah SWT. Artinya ada lain dari selain perbuatan Allah Ta'ala yang berbekas. Lalu apa tugas kita? Ya, seperti pertanyaan-pertanyaan yang lalu, maka yang ada pada kita adalah kasbul fi'li, itu mengusahakan perbuatan. Allah mengikuti kebiasaannya, mengikuti sunnahnya. Kalau kita ada kasab, ada ikhtiar untuk memotong dengan pisau, terpotong dia dengan kekuasaan Allah SWT. Maka Allah mengikuti kasab kita, ikhtiar kita, memberlakukan kebiasaannya, memberlakukan sunnatullah pada hal yang kita kasab, yang kita ikhtiarkan. Ya. Allah bisa saja tidak memberlakukannya, maka terjadilah hal yang luar biasa, tidak biasa-biasanya. Api biasa-biasanya membakar, tapi Allah bisa membaliknya, memutarnya, tidak memberlakukan kebiasaan itu. Maka Nabi Ibrahim pun dimasukkan ke api yang amat besar, api unggun yang begitu dahsyat, tak sedikit pun bulu roma yang terbakar. Karena Allah mengalihkan sunnahnya, maka terjadilah hal yang luar biasa. Demikian juga, jadi apa yang kita ikhtiarkan itulah yang berlaku dengan dengan kekuatan dan kekuasaan Allah SWT. La haula wala quwata illa billah. Ketika kita dipanggil ke masjid ni oleh muazzin, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak ada ikhtiar kita untuk pergi ke masjid, berlakulah langkah kita, tidak berlaku dia. Itulah yang dilakukan oleh Allah sunnahnya. Tapi kalau ada kasab kita untuk melangkah, melangkahlah dia dengan kekuasaan Allah SWT. Nah, seperti itulah kepercayaan yang diajarkan oleh para ulama kita, daripada ulama salaf kita, sampai kepada generasi kita sekarang. Ya. Ada aliran yang lain yang mengatakan Allah sudah menciptakan kekuasaan itu pada makhluk itu sendiri. Pisau itu yang tajam, itu karena tajamnya kita terpotong, bukan karena Allah. Ya. Api itu membakar karena diberi kekuatan oleh Allah untuk membakar, bukan Allah yang membakar, memang api itu sendiri. Nah, itu namanya disebab paham Qadariyah yang dianut oleh kaum Mu'tazilah. Nah, itu disebut itu jahil dengan wahdaniyatnya perbuatan Allah SWT. Perbuatan Allah Ta'ala itu tunggal, tidak ada perbuatan lain yang di alam ini, di makhluk ini, kecuali perbuatan Allah SWT. Ya. Ada sebaliknya, tidak ada ikhtiar bagi kita, tidak ada kasab. Ya. Itu murni semuanya seperti wayang. Kita berjalan, kita pergi, kita apa, itu karena Allah yang memperjalankannya. Kita itu bukan karena pilihan kita, bukan karena kasab kita yang diciptakan oleh Allah SWT sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Bukan, tidak ada ikhtiar, tidak ada kasab.
tapi murni dari perbuatan Allah, maka itu namanya paham Jabariyah. Ada juga yang berpercaya seperti itu. Nah, tapi yang jumhur ulama, yang ijma' ulama, ya seperti tadi, perbuatan itu adalah perbuatan murni dari Allah SWT. Kita hanya ada kasab dan ikhtiar. Nah, kalau kita makan obat lalu tidak sembuh, jangan sedih, karena Allah yang tidak memberlakukan sunnahnya, tidak memberlakukan kebiasaannya kepada kita. Ya. Nah, hal-hal yang luar biasa yang di luar dari hukum adat ini, itu bisa diciptakan oleh Allah SWT pada seseorang. Ya, itulah kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada wali-wali Allah. Ya. Tapi itu tentu saja Allah tidak akan mengubah kebiasaan itu, adat itu, kecuali dengan suatu kehendak dari Allah, satu hikmah yang Allah saja yang mengetahuinya. Kita tidak tahu. Ya. Ada yang diselamatkan seperti Nabi Ibrahim, ada juga yang tidak diselamatkan oleh Allah. Apa hikmahnya? Wallahu alam, tak tahu kita. Ya. Nabi Yahya dibunuh, tak diselamatkan oleh Allah. Ya. Nabi Isa disalib, diselamatkan oleh Allah SWT. Ya. Diselamatkan oleh Allah SWT. Tapi kalau berlaku adat Allah, pastilah Nabi Isa itu mati disalib. Tapi Allah selamatkan. Demikian juga ya, ketika Rasulullah SAW beristirahat di pohon kurma sehabis berperang, datanglah orang yang bernama Da'sur, membawa pedang yang tajam. Ya. Dia bertanya, siapa yang melindungi engkau, hai Muhammad, kalau saya potong leherkan engkau dengan pedang ini sekarang? Rasulullah tidak ragu menjawabnya, Allah. Mendengar kata Allah itu menggigil Da'sur sampai jatuh pedangnya. Yaitu Allah ingin menyelamatkan Rasulullah SAW. Tetapi ya ada juga yang tidak diselamatkan oleh Allah Taala. Umar ibn Khattab mati di ujung tombak. Utsman ibn Affan ya, mati di mata pedang. Ali bin Abi Thalib mati juga di ujung tombak, tidak diselamatkan oleh Allah Taala. Kenapa? Wallahu alam, tidak tahu kita. Itulah. Tapi itu perbuatan semata-mata perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai berlakunya dengan sunnatullah atau kebiasaan Allah atau hukum adat. Nah, itulah kepercayaan yang diajarkan oleh para yang diambil dari pemahaman ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, dan apa yang kita kerjakan ini Allah yang menciptakan. Ya, pemahaman sejumhur ulama, mulai dari ulama salaf kita dan sampai kepada ulama-ulama jemaah jumhur zaman sekarang. Wallahu alam. Dan kalau ada yang akan kita diskusikan lagi, silakan.